adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama kakak Sabrina, seorang mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Geografi. Sumber daya alam itu tentunya sangat bergantung pada kekayaan alam di bumi. Kekayaan alam ada yang berwujud sehingga dapat diolah oleh manusia, namun juga ada yang tidak terwujud sehingga dapat perlu diolah terlebih dahulu. Kekayaan alam inilah yang disebut dengan sumber daya alam. Pada hakikatnya, sumber daya alam merupakan semua bahan yang ditemukan makhluk hidup di alam yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, ciri-ciri sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang tidak akan pernah habis karena dapat diproduksi kembali. 2. Kuantitas dan kualitas sumber daya tergantung kepada manajemennya atau pengolahannya. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ciri-ciri dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang akan habis karena tidak dapat diproduksi kembali. Contohnya seperti bahan mineral, logam mulia, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Nah, ciri-ciri sumber daya alam yang tidak akan pernah habis itu sumber daya alam yang selalu tersedia secara berkelanjutan. Contohnya seperti energi matahari, energi pasang surut, bentang alam, dan lain-lain. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati atau biotik yang berasal dari kehidupan makhluk hidup. Misalnya hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati atau abiotik yang berasal dari benda mati, bukan makhluk hidup. Misalnya batuan, tanah, angin, air, dan juga barang tambang. Sumber daya alam berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, sumber daya alam penghasil bahan baku digunakan untuk menciptakan benda lain dengan nilai guna yang lebih tinggi. Misalnya hasil hutan dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam penghasil energi digunakan energinya untuk memasak, menggerakkan kendaraan ataupun mesin industri. Misalnya bahan bakar minyak, batu bara, gas alam, dan lain-lain. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam. Hal yang harus kita perhatikan dalam pemanfaatan sumber daya alam ini, yang pertama adanya faktor keterbatasan akan sumber daya alam. Yang kedua, penyebaran sumber daya alam tidak merata. Yang ketiga, sumber daya alam ada yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kemudian prinsip pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan juga seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Dalam hal ini diperlukan adanya ekonomi efisiensi dengan memperhatikan hubungan ekologis untuk mengurangi kerugian bagi keberlangsungan pembangunan maupun ekosistem. Kemudian prinsip pemanfaatan sumber daya alam terbagi menjadi 3. Yang pertama selektif dan juga kelestarian. Yang ketiga penghematan. Nah, apa yang dimaksud dengan selektif ini? Selektif dilakukan dengan membuat perancangan yang matang dalam menggunakan sumber daya alam karena harus sesuai ketentuan. Yang kedua, kelestarian. Sumber daya alam memang digunakan dalam jangka waktu yang panjang sehingga perlu terpelihara kelestariannya. Yang ketiga, penghematan. Nah, penghematan ini sama seperti halnya selektif. Dalam menggunakan sumber daya alam membutuhkan perancangan yang matang sehingga tidak terjadinya pemborosan yang akan mengganggu kuantitas atau kualitas dari sumber daya alam. Nah, contoh pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, bahan tambang seperti biji besi, timah, seng, intan, dan juga tembaga. Yang kedua, bahan penghasil energi seperti minyak bumi, gas alam,
dan juga batu bara dan bahan bakar minyak, semen, dan lain-lain. Yang ketiga, pertambangan mineral industri. Contohnya itu seperti batu kapur dan batu granit. Itu seperti bahan bangunan. Kemudian kaolin, bahan untuk membuat keramik. Kemudian pasir kuarsa, yaitu bahan untuk membuat kaca, piring, dan juga gelas. Nah, ini semua menggunakan pasir kuarsa. Kemudian yodium, seperti obat penyakit gondok. Kemudian fosfat, yaitu bahan bakar industri pupuk. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.